Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dengan saya Fajar Barfi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu? Ya, pastinya sehat selalu ya. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kesehatan untuk teman-teman di rumah semua ya, ataupun yang masih mungkin bekerja ya, dengan kemungkinan tuntutan ya, ketuntutan ya banyak hal ya. Kita tidak bisa pungkirin ada yang sudah bekerja di rumah ya, work from home atau WFH, ada juga yang mungkin masih harus bekerja ya. Tidak masalah, semua memiliki niat baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ya, karena itu kewajiban yang nomor satu ya. Kalau memang pilihannya itu ya mau gimana lagi ya, memang kita saat ini sedang masa-masa kritisnya, ataupun masa-masa yang dimana kita harus menghindari sebisa mungkin keluar rumah untuk mengurangi penyebaran virus ini, yaitu COVID-19, yang dimana kita tidak pernah tahu kapan kita bisa terkontak dengan virus tersebut, dan dia tidak terlihat dan juga pergerakannya sangat cepat ya. Oke teman-teman, kita tidak perlu terlalu larut-larut untuk bersedih hati dan selalu menundukkan kepala, tapi kita juga harus tetap semangat agar imun tubuh kita tetap bangkit ya, agar imun kita tetap selalu berpikir positif. Jadi imun kita keluar untuk melawan virus tersebut ya. Oke teman-teman, nah pastinya banyak teman-teman yang sudah melakukan WFA ya, work from home ya. Teman-teman pastinya sudah ada yang lumayan lama ya, termasuk saya sendiri sudah 1 bulan melakukan work from home ya. Pertanyaannya jenuh atau tidak? Sangat-sangat jenuh, stres ya, stres sekali. Kerjaan di rumah kelihatannya santai, tetapi ternyata tidak, malah kerjaannya lebih banyak dikasih bos ya. Seperti itu. Ini bukan nyurhat, tapi memang kenyataannya seperti itu. Sama seperti halnya anak-anak sekolah, bukannya belajar di rumah pelajarannya semakin sedikit, tapi malah lebih banyak ya. Tapi kalau anak-anak sekolahnya tidak merasa keberatan, yang kewalahan mungkin orang tuanya ya, karena yang ngerjain banyak orang tuanya ya. Apalagi perlu juga kita harus butuh jaringan ya. Kalau teman-teman ada yang wifi mungkin enak ya, tetapi ada yang sebagian besar juga tidak memiliki wifi, harus mengeluarkan budget lebih untuk kotanya. Kalau ditanggung perusahaannya enak ya, misalnya bisa diklaim, tapi kalau yang tidak ya itulah pengorbanan kita untuk bertahan hidup ya. Jadi diputar uangnya ya. Nah namanya hidup ya, bagaimana ya. Oke teman-teman, WFH tidak selamanya kita buat jenuh ya. WFH tidak selamanya harus jenuh-jenuhan. Kita harus semangat juga yang melakukan kerja di rumah. Bagaimana tipsnya? Nah ini tips starter pack. Oke ya teman-teman, gimana nih kondisi di rumahnya? Pastinya sudah disetting dengan sedemikian rupa untuk WFH ya. Nah untuk saya sendiri pun juga sama, harus menyeting bagaimana saya bisa bertahan duduk lama di tempat kerja saya, karena sebelahnya meja sudah tempat tidur ya, terus sudah ada TV lah ya. Kebetulan kalau saya memang sengaja TV-nya tidak ada, keluarkan untuk kefokusan saya bekerja. Kalau enggak menyalakan, sedikit-sedikit menyalakan ya. Oke teman-teman, tipsnya adalah bagaimana caranya biar kita tidak bosan dalam bekerja dan bisa menikmatin kerjaan ya. Nah untuk tips dari saya sendiri yaitu desain sedemikian rupa tempat kerja Anda. Bagaimana desain yang teman-teman suka, teman-teman lakukan, teman-teman konsepkan ya. Bagaimanapun caranya, teman-teman usahakan untuk merubah desain tempat kerjanya, bukan seperti desain kamar yang semulanya ya. Jadi
ada perbedaan agar teman-teman bisa fokus dan menikmati tempat kerja tersebut. Jadi memang ada sedikit modal kalau memang ada yang mau mengeluarkan modal. Nah, mau nggak mau agar kita bisa nyaman bekerja. Kalau tidak, kita akan akan merasakan kejenuhan dan stres karena hanya di rumah saja, dan keterbatasan sosial kita berkomunikasi hanya melalui media online tanpa bisa komunikasi bertemu dengan orang lain. Nah, teman-teman, tips yang pertama tadi adalah desain tata ruang, terus yang kedua tata komputernya. Nih, seperti ini, tata komputernya bagaimana, sudah sesuai nggak dengan postur tubuh kita untuk melakukan mengetik, ya, untuk melakukan pengetikan, ya, apakah sudah sesuai dengan gestur postur kita, ya, senyaman mungkin. Pastikan tangannya tidak terlalu tinggi ataupun rendah, ya, karena akan mempengaruhi kelelahan kerja. Nah, kalau saya sendiri, saya tidak mau menggunakan bangku, tetapi pakai menggunakan bantal kecil untuk tempat duduknya. Oke, nih, jadi lebih nyaman. Kalau kurang tinggi ditambahin lagi untuk bantalan tempat duduknya. Selanjutnya untuk pencahayaan, apakah keterangan atau tidak. Kalau dari gambar mungkin teman-teman ngelihatnya ini begitu terang, ya, karena memang efek dari kamera saya menangkap cahaya dari si komputer ini, ya. Ini komputer kantor. Biasanya kalau untuk yang rumah sendiri saya standby laptop, ya, laptop saja. Nah, selanjutnya untuk settingan tempat sudah, desain ruang sudah, ya, desain ruang sudah. Ini desainnya saya juga baru nyeting menggunakan warna hitam agar saya fokus terhadap komputer ini saja dan apa yang saya pegang, ya, bukan kepada dindingnya. Teman-teman bisa lihat di tempat saya bekerja, yaitu ada komputer, ya, ada komputer, keyboard, mouse. Mouse-nya saya yang portable tanpa kabel, ya, non kabel, wave, pakai Bluetooth. Selanjutnya pastikan sediakan minuman yang hangat, ya. Ini kebetulan saya ada teh, tapi biasanya saya menggunakan madu, ya. Saya lebih madu, ya. Ini teh kebetulan pas ada, jadi minuman hangat standby untuk mendukung semangat kerja teman-teman, ya, pastinya. Dan biasanya saya menggunakan madu nih, ini madu, ya. Saya tidak disponsorin, jadi saya tutup, ya. Ini kebetulan juga mau habis. Biasa saya minumnya madu trigona. Kalau memang untuk yang kurang nyaman untuk lambung, pakai madu trigona, ya. Dia memadunya, lebahnya dia yang kecil-kecil seperti lalat. Nah, madu, terus ada cemilannya ada kurma. Ini cemilan yang utamanya. Karena apa? Ya, tahu sendiri manfaat madu kurma, ya, terutama untuk yang dalam kondisi seperti ini yang dianjurkan adalah kurma, madu, ya, apalagi madu untuk menambah imun tubuh, ya. Sudah jelas manfaat dari madu dan kurma tersebut. Nah, ini ada kurma yang jenisnya lulu, ini, ya, kurma lulu yang biasa saya gunakan. Nah, ini kurmanya hitam, ini enak sekali, harga cucuin, ya. Oke. Selanjutnya ada snack-snack yang lain nih, saya standby kan ada snack-snack, ya, tergantung selera teman-teman. Saya ada kuaci. Jadi kalau saya beli aja, tidak harus dimakan habis. Jadi untuk display itu mempengaruhi pikiran kita. Ini serius, ini pengalaman saya sendiri. Saya makannya ini lama, ini sudah lama. Maksudnya, ya, bukan lama banget, sudah lumayan berapa hari saya buka, tapi nggak habis-habis. Masih ada ini juga. Kalau ini memang belum, ya. Ini, tapi pernah saya beli, hanya makan berapa, ganti makanan lain, agar tidak bosan. Tujuannya bukan untuk cemilan sesungguhnya, untuk nyemil terus, tidak. Tapi untuk menemani kita kerja, agar tidak jenuh, ya. Macam-macam. Nah, tergantung selera. Nah, kalau saya memang cemilan yang agak nyamannya ada biskuit. Biskuit saya stoknya paling banyak. Ya, karena ini lebih padat, bisa mengganjal ataupun sedikit menggantikan peran nasi, ya,
tapi saya selalu makan nasi juga. Ini lebih ganjal kalau bisa sojo ya. Nah, terus ada kalau memang teman-teman kondisinya ngekos atau susah untuk masak, repot masak, standby aja nih. Nah, saya kalau mau simple, praktis, beli aja apa ini? Abon. Abon teman-teman cukup praktis, ambil piring, ambil ada nasi, ya. Kasih kecap kalau memang ada kecap. Nah, standby kecap juga. Kecap itu teman ya. Kecap terus abon, sudah cukup. Kalau memang mau simple nih, lagi padat kerjaan, sibuk, jangan sampai nggak makan, itu lebih fatal. Maksudnya lebih berbahaya ya. Teman-teman perlu menjaga kesehatan tubuh juga. Jadi jangan hanya bekerja, apalagi online ya. Itu konsepnya online live menggunakan aplikasi live streaming, meeting online, teman-teman susah ninggalin. Nah, harus standby makanan. Tetap kita harus jaga kesehatan tubuh kita agar tidak jatuh imun kita ya. Tapi kalau teman-teman misalnya dibekalin sama perusahaannya divaksin ya, untuk saya sendiri itu kemarin dari perusahaan saya sendiri itu memberikan vaksin kuadri ya, vaksin flu yang paling bagus. Nah ya alhamdulillah, dan itu sangat kerasa sekali efeknya kepada tubuh saya ya alhamdulillah. Tapi itu juga atas izin yang berkuasa ya, bukan karena vaksinnya saja ya, dibekalin dengan ibadah-ibadah. Nah ini untuk makan beratnya, kalau memang tidak mau repot, teman-teman bisa beli abon yang versinya enak banget ya. Saya bukan promosi saya, tapi ngasih tahu nih Pronas, abon daging sapi dengan bawang-bawangan, ada juga yang full bawang, ini enak sekali ya. Tapi biasa cewek jarang mau yang ada bawang-bawangnya banyak. Kenapa? Nanti takutnya bau badan, bilangnya seperti itu. Kalau kami ya tidak begitu ya. Nah, selanjutnya sediakan semua alat tulisnya ya. Sediakan alat tulisnya yang teman-teman butuhkan untuk mendukung. Jadi tidak hanya komputer saja, teman-teman juga sediakan catatan ataupun post-it nih. Post-it ini penting, teman-teman terakhir planningnya apa, ataupun ada rencana yang dilakukan, atau ada note khusus yang teman-teman mungkin harus diingat melalui note ini. Jadi teman-teman ketika lupa, teman-teman bisa ngeliat ini nih ya, apa-apa aja nih. Seperti contohnya saya juga masangin post-it ya, ini post-it. Nah ini, tapi kalau di tempat saya post-itnya ada kalimat-kalimat penyemangat ya. Jadi harus didukung lah, seperti di kantoran beneran. Jadi biar kita semakin semangat. Kalau kita tidak mendukung dengan konsep-konsep seperti ini, kita akan jenuh sekali. Jadi ada post-it ya, terus ATK-nya, pulpen pasti ya, buku juga ada. Nah, ini buku saya ada standby ya, buku catatan ya. Ini kebetulan juga dulu pemberian ada reward lah gitu ya dari sebuah perusahaan. Itu buku, pulpen pastinya jelas, post-it tadi sudah, terus ada spidol. Nah, spidol nulisnya di mana nih? Di komputer. Tidak ya. Terus ada stabilo untuk menandain ketika menggunakan buku ya, teman-teman biar tidak kewalahan atau ketinggalan, misalnya nih kelupaan nanti ya, teman-teman stabilo kan ya di bukunya. Karena biasa kan meeting online ya, teman-teman kadang suaranya bagus, kadang tidak, jaringannya putus-putus. Nah perlu kita harus buat catatan ataupun di notif. Nah selanjutnya spidol, dan juga kalau saya nyiapin whiteboard. Nah ini temannya spidol. Jadi tujuannya apa? Ketika kita melakukan presentasi ataupun menyampaikan sesuatu, kita tidak mempersulit si peserta juga. Jadi membuat mudah si pesertanya untuk menggambarkan atau mendemonstrasikan melalui gambar ataupun tulisan yang jelas, lebih terlihat daripada di kertas ya. Jadi ya memang modal, kebetulan kalau saya memang sudah ada yang didukung dari peralatannya punya adik yang tidak terpakai, saya gunakan, saya manfaatkan ya. Ternyata berguna pada saat WFH ini. Jadi teman-teman bisa gunakan whiteboard ini sebagai pendukung presentasi ya, apalagi yang punya training online ya. Kebetulan saya melakukan training online, biasa menggunakan pendukungnya adalah peralatan peraganya ini. Oke, selanjutnya juga ada ini lab komputer ya.
untuk ngebersihin si layar ataupun komputer. Jadi teman-teman perlu untuk ngebersihin selalu agar tidak mengganggu penglihatan kita. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam WFH ini. Semoga kita segera, kondisi ini segera diselesaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kebetulan untuk yang Muslim ya oleh Allah ya, agar segera dicabut. Terima kasih untuk teman-teman, jaga kesehatan selalu dan tetap semangat untuk bekerja dan belajar. Kita sama-sama di sini mengenai dampaknya, tetapi tidak selamanya kita harus menundukkan kepala karena kondisi ini. Jadi kita harus tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan terakhir adalah ibadah tidak pernah ditinggalkan ya. Jadi jangan pernah meninggalkan ibadah, walaupun ibadahnya hanya di rumah. Sekarang teman-teman perlu tahu bahwa itu kunci yang utama dari segalanya untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Mungkin itu aja teman-teman, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan tetap semangat walaupun bekerja, masih ada yang bekerja di kantor dan di luar ya. Tetap semangat untuk menafkahi keluarganya. Terima kasih, saya Fajar Barfi, and see you